Halo, di video kali ini kita akan membahas topik yang baru mengenai sistem ekonomi, tapi masih berkaitan dengan video yang sebelumnya mengenai konsep ilmu ekonomi. Di dalam konsep ilmu ekonomi, kita mempelajari bahwa ekonomi merupakan ilmu yang mengajarkan kita untuk membuat yang namanya pilihan dari berbagai alternatif yang ada, karena tidak semua kebutuhan kita manusia dapat dipenuhi. Dengan cara apa? Dengan membuat skala prioritas kebutuhan, dari kebutuhan yang paling penting hingga yang kurang penting. Di video sebelumnya juga kita udah mempelajari tentang masalah-masalah yang terdapat di ekonomi, seperti masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Dalam masalah ekonomi klasik, kita menemukan bahwa ada 3 masalah pokok ekonomi, yaitu masalah produksi, distribusi, hingga konsumsi. Kita juga udah mengetahui bahwa masalah terbagi menjadi 2 ketika dilihat dari ruang lingkupnya, yaitu masalah ekonomi mikro dan masalah ekonomi makro. Masalah ekonomi makro seperti inflasi atau kenaikan harga, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hingga pendapatan nasional. Tiap negara memiliki cara masing-masing dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi tersebut. Nah, di kali ini kita akan melihatnya atau mengulas satu persatu bagaimana perbedaannya tersebut. Coba kita lihat ilustrasi dari gambar ini. Dari gambar ini kita tahu bahwa ini adalah gambar bendera antara Amerika Serikat sama Cina. Kalau kamu pernah dengar istilahnya trade war, jadi sampai sekarang sebenarnya masih berlangsung adanya perang dagang antara Amerika dengan Cina sendiri. Jadi kita bisa buat pertanyaannya, tahukah kamu kenapa bisa terjadi trade war antara Amerika dan Cina? Ada nggak sih latar belakang dari trade war itu sendiri karena perbedaan sistem ekonomi? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ulas satu persatu mengenai sistem ekonomi itu sendiri. Yang pertama, sistem ekonomi kita lihat dari secara definisi. Sistem ekonomi itu adalah cara atau susunan, bahkan seperangkat lembaga yang berupaya untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi seperti masalah produksi, yaitu bagaimana cara memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa. Kedua, distribusi, menyalurkan barang yang sudah dihasilkan ke tangan masyarakat. Dan ketiga, konsumsi, upaya untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Kenapa bisa masing-masing atau tiap-tiap negara memiliki perbedaan cara menyelesaikan masalah ekonomi? Karena perbedaan ideologi atau bahkan sistem politik mempengaruhi perbedaan sistem ekonomi itu sendiri. Emang ada apa saja sistem ekonomi? Secara umum ada 4 yang akan kita pelajari sehari ini. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi liberal atau kapitalis, karena disebut juga sistem ekonomi pasar bebas. Yang ketiga sistem ekonomi terpusat, komando, sosialis, atau etatisme, bahkan yang paling ekstrim disebut juga sistem ekonomi komunis. Yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Kita bahas satu persatu. Pertama dari sistem ekonomi tradisional, dari kata dasar tradisi. Berarti sistem ekonomi ini masih menganut sifatnya tradisi yang berasal turun-temurun dari generasi yang sebelumnya. Yang kedua, teknologi produksi yang digunakan masih sederhana dan sistem ekonomi sendiri masih sangat bergantung kepada alam. Karena mereka masih bergantung kepada alam, maka tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan. Artinya kita memproduksi barang tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Kita bercocok tanam padi, sayuran ya untuk kita makan doang, kayak gitu, tidak untuk dijual untuk mencari keuntungan. Bagaimana jika yang kita tidak produksi itu kita butuhkan? Misalnya kita butuh pakaian, apa yang kita lakukan sementara kita hanya memproduksi sayuran dan padi tadi? Maka yang kita lakukan adalah dengan melakukan sistem barter ke tetangga kita. Barang yang kita butuhkan tadi, pakaian tadi, kita tukar dengan barang yang kita punya atau kita hasilkan. Dari ciri-ciri tersendiri, maka kita bisa melihat kelebihan dari sistem ekonomi ini. Yang pertama, dia bersifat kekeluargaan, masih ada saling tolong menolong, bahkan kayak masih ada gotong royong. Yang kedua, tidak terdapat kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, tidak ada monopoli. Sementara kelemahannya adalah perekonomiannya ini masih sangat lambat, hasil produksinya terbatas, dan tidak ada upaya untuk maju. Seperti itu. Ada nggak sih negara yang masih mengalami ini? Masih ada. Sampai di Indonesia sendiri ada beberapa daerah seperti suku Baduy, suku Baduy dalam, juga suku anak dalam yang ada di Kalimantan. Yang kedua negara Ethiopia, yang ketiga ada Malawi. Sistem ekonomi yang selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal atau pasar bebas.
Pencetusnya sendiri adalah bapak ekonomi kita, yaitu Bapak Adam Smith, yang mengatakan bahwa perekonomian itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu apa? Mekanisme pasar adalah suatu kondisi di mana perekonomian itu diserahkan kepada permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Jadi baik kualitas maupun kuantitas yang ada di pasar tergantung permintaan dan penawaran yang ada di pasar itu sendiri. Seperti itu. Ciri yang kedua adalah peran pemerintah sangat minim. Jadi pemerintah hanya membuat kebijakan, tidak mengendalikan pasar. Yang ketiga, diakuinya kepemilikan pribadi atau swasta. Jadi yang keempat, kegiatan ekonominya berorientasi pada laba, bukan hanya memenuhi kebutuhan saja. Kelebihan kekurangannya, kelebihan yang pertama adalah perekonomian yang lebih maju karena semua berupaya untuk menghasilkan barang yang berkualitas. Yang kedua, kreativitas dan inovasi tersalurkan. Yang ketiga, sudah mengakui kebebasan setiap individu. Yang keempat, mengurangi beban pemerintah. Dan kelemahannya adalah terdapat monopoli pasar. Jadi yang punya modal yang lebih besar itu akan menindas ekonomi yang lebih kecil. Monopoli berarti ada penguasaan pasar oleh golongan ekonomi yang lebih besar. Yang kedua, pengangguran lebih meningkat. Jadi ekonomi yang kecil itu usahanya bakalan meredup secara perlahan, maka muncul namanya pengangguran. Yang ketiga, terdapat kesenjangan atau gap pendapatan yang cukup jauh antara pemilik modal yang gede atau orang kaya dengan orang miskin. Contoh negara yang menganut ini sendiri adalah Amerika, terus yang kedua Jerman, yang ketiga adalah Inggris. Ilustrasinya dari sistem ekonomi liberal tadi kita dapat lihat dia akan menciptakan namanya dua kelas baru. Yang pertama kelas bourgeois atau pemberi kerja atau pemilik modal, dan yang kedua adalah kaum proletar atau buruh atau pekerja. Jadi di dalam sistem ekonomi tadi tidak ada lagi namanya kesetaraan di antara pemilik modal karena adanya gap itu sendiri. Hal inilah yang memicu timbulnya sistem ekonomi yang ketiga, yaitu sistem ekonomi terpusat atau sosialis atau komando. Pencetusnya adalah Karl Marx. Di sini ada lambang daripada komunis yang tadi kita singgung sedikit. Nah, sistem ekonomi terpusat, ciri yang pertama yang ditentang oleh Karl Marx itu adalah seharusnya karena tidak ada kesetaraan atau keadilan dirasakan oleh para buruh, para pekerja yang ditindas oleh golongan ekonomi yang lebih kuat, maka seharusnya perekonomian itu diatur oleh negara yang menentukan berapa produksinya, berapa yang akan didistribusikan barangnya. Terus yang kedua, di dalam ekonomi ini sendiri juga tidak diakui adanya kepemilikan pribadi atau swasta. Ciri yang ketiga, cabang-cabang produksinya dikuasai sepenuhnya oleh negara. Ada nggak sih kelebihan dan kelemahannya? Pasti ada. Kelebihan pertama adalah perekonomian pasti akan lebih stabil karena yang kita produksi di masyarakat didata dulu nih, ada perencanaan. Jadi ada tata kelola perekonomiannya menyebabkan ekonomi itu lebih stabil. Terus yang kedua, hampir tidak ada monopoli karena diatur oleh pemerintah sepenuhnya. Yang ketiga, pengangguran hampir tidak ada. Jadi yang pengangguran bakal disuplai pekerjaannya oleh pemerintah. Inflasi juga terkendali, harga-harga barang itu bakal bisa dikendalikan oleh pemerintah, dan distribusi pendapatan merata, berbanding terbalik dengan sistem ekonomi liberal tadi yang gapnya gede. Kalau di sini cukup merata. Yang menjadi kelemahannya adalah yang pertama, kreativitas dan inovasi dari masyarakat menjadi terbatas. Yang kedua, kemajuan ekonominya lebih lambat karena masyarakat dibatasi kreativitasnya dan pemerintah yang mengatur seluruh perekonomiannya. Yang ketiga, hak milik perorangan tidak diakui sehingga muncul yang namanya pasar gelap atau black market. Negara-negara penganutnya negara yang masih sistem ekonominya tertutup, yaitu kayak Uni Soviet sebelum pecah menjadi Rusia dan sebagainya. Yang kedua, Korut atau Korea Utara. Yang ketiga, Kuba. Yang keempat, RRC. Yang menjadi poinnya yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya secara fakta di lapangan, negara-negara yang sudah kita bahas tiga ini tidak 100% menerapkan sistem ekonomi itu. Dalam arti mereka menerapkan proporsi persentase yang berbeda doang. Jadi kayak sistem ekonomi atau RRC ini tidak 100% menerapkan sistem ekonomi ini di negaranya. Proporsi atau persentasenya juga
dialami yang sama kayak Amerika Serikat. Mereka tidak 100% menganut sistem ekonomi pasar bebas. Ada kalanya mereka menutup, pemerintah melindungi perekonomiannya. Jadi persentasenya kalau kita buat angka kuantitatif berarti 70% sosialis atau komando, 30% bebas, atau 85% komando, 15% bebas. Jadi kayak ada proporsinya doang, tidak 100% lagi yang namanya sistem ekonomi benar-benar dilakukan sepenuhnya. Sama kayak Amerika Serikat tadi. Berikutnya adalah sistem ekonomi yang keempat, yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi campuran ini merupakan perpaduan antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi liberal, sehingga sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak atau yang cukup vital di masyarakat dikuasai oleh negara. Yang ketiga, pemerintah tidak hanya mengawasi tapi juga ikut mengatur. Yang keempat, adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta. Kalau kita buat skalanya mungkin 50% 50%. Bukan lagi 70-30 atau 85-15 atau 80-20 seperti itu. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini adalah dia jadi menutupi kekurangan yang ada di masing-masing dua sistem ekonomi sebelumnya. Hak individu diakui, inflasi terkendali, dan kestabilan ekonomi itu relatif terjamin. Yang menjadi kelemahannya adalah keuntungan diperoleh swasta itu kurang maksimal seperti dibandingkan dengan sistem ekonomi di pasar bebas tadi. Dan yang berikutnya, ketimpangan dalam persaingan bisnis itu masih ada, masih terlihat. Sistem ekonomi ini dianut oleh negara apa saja? Salah satunya Indonesia, yang kedua Malaysia, ketiga Prancis. Untuk bicara lebih dalam mengenai Indonesia, mengenai kualitas daripada sumber daya yang ada ini, dikembangkan oleh Indonesia dengan sistem ekonomi campuran yang kita sebut dengan sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia ini menganut atau berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang 45 pasal 33, di mana perekonomiannya harus berdasarkan asas kekeluargaan, bukan lagi hanya mengejar keuntungan pribadi semata. Terus yang ketiga, pemerintah berperan penting, tapi tidak boleh didominasi oleh swasta. Yang kita coba ilustrasikan adalah di Indonesia itu kayak Indomaret, biasanya biru dan merah itu masih ada berdekatan, itu kan salah satu swasta. Nah, di beberapa meter kemudian nanti ada muncul pasar tradisional. Jadi ini adalah sistem ekonomi campuran yang mungkin bisa kelihatan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Apa kelebihan dari sistem ekonomi Indonesia ini? Yang pertama, pemerintah dan swasta itu bekerja sama untuk memajukan perekonomian. Kreativitas dan inovasi tersalurkan, tapi dalam batas tidak merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, mengakui kebebasan setiap individu selama tidak mengganggu kepentingan rakyat. Kelemahannya adalah samarnya batasan pengendalian pemerintah terhadap swasta. Jadi batas-batas di mana pemerintah bisa mengendalikan dan swasta yang bisa megang kendali itu hampir tidak kelihatan. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan itu jadi lambat karena harus mencari keputusan yang menyelaraskan kepentingan bersama. Oke, demikian pemaparan mengenai sistem ekonomi kali ini. Jikalau kamu punya pertanyaan, silakan.